Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Meskipun di luar sana, kalau di seputaran Jakarta dan sekitarnya hujan deras sejak semalam, saya nggak tahu kalau di posisi Anda yang ada di luar kota, yang ada di seantero Indonesia ini seperti apa cuacanya. Tapi apapun cuacanya, semoga semangatnya dan kemudian kebahagiaannya tetap ada di sana ya. Dan Smart Listener, pagi hari ini Smart Motivation sangat berbahagia banget karena kita sudah bersama-sama dengan Pak Eloy Zaluku. Beliau adalah the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capstan Consulting. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Ola. Dan happy birthday. Thank you. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Masih sangat muda sekali. Masih sangat muda sekali. Di usia yang sangat muda sekali dan Tuhan terus memberkati. Amin. Gitu ya. Nah, saya mau mengajak Anda Smart Listener di seluruh Indonesia dan di seantero dunia ini yang bisa mendengarkan kami pagi hari ini. Anda boleh kirimkan juga selamat ulang tahun kepada Pak Eloy hari ini ya. Jadi selain absen, selain kemudian juga kasih tahu Anda mendengarkan kami dari kota mana, kemudian Anda boleh berespon terhadap topik kita pagi hari ini, bertanya juga boleh, tapi boleh dong juga memberikan ucapan selamat ulang tahun. Amin. Ya. Kira-kira adakah yang mau mengirimkan sesuatu? Boleh juga gitu ya. Dan pagi hari ini seperti biasa, nomor interaktif kita bisa Anda pergunakan di 0812 11 12 959. Itu adalah nomor SMS dan juga WhatsApp. Kemudian juga nomor telepon kita bisa Anda pergunakan di 0216343417. Tapi kita pagi hari ini adalah building synergy in teams, building a high performance team. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Tapi sebelum ke topik, saya mau ini dulu dong. Tanya dulu, gimana perasaannya di ulang tahun yang kesekian titik-titik? Iya dong, gitu ya. Apa nih kalau boleh cerita sedikit gitu ya dalam 2 menit lah, durasi 2 menit gitu. Yang dirasakan dan kemudian resolusi secara pribadi tahun ini apa gitu. Jadi Mbak Ola, Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air. Jadi hari ini saya baru berusia 39 tahun, masih muda sekali. Saya suka sekali dengan bahasanya, baru gitu ya. Dan ada orang yang mengatakan life starts at 40. Hidup itu dimulai di usia 40 tahun. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena di usia 39 tahun saya sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan apa yang kita lakukan ini. Jadi bisa menulis buku, bisa keliling untuk keliling-keliling untuk memberikan inspirasi. Dan kalau ditanya apa resolusi saya adalah saya ingin sekali betul-betul theocentric itu saya hidupi. Karena berbicara itu adalah satu hal Mbak Ola, tetapi menghidupi apa yang kita bicarakan itu hal yang lain. Menghidupi berarti melakukannya gitu. Melakukannya ya? Oleh karena kita melihat ada banyak sekali orang yang sebetulnya jago sekali berbicara. Apakah itu di talk show, apakah itu seminar atau menulis buku, tetapi kalau kita melihat kehidupan pribadi mereka, kita itu ternyata akhirnya bukan terkagum-kagum tapi terkaget-kaget. Karena shock. Karena ternyata antara apa yang dikatakan dengan apa yang dihidupi dilakukan ternyata berbeda jauh. Kok begitu ya? Iya. Nah, kita minta doa dari seluruh Smart Listener di seluruh Indonesia dan seluruh dunia supaya kita nih baik saya maupun juga Pak Eloy terutama bisa menghidupi itu ya. Baik. Kita langsung ke topik deh ya. Nanti ceritanya soalnya jadi banyak nih soal ulang tahun gitu ya. Siap. Baik, Smart Listener, kita sudah pernah atau sudah membahas ini di minggu lalu soal mengawali building synergy in teams, building in high performance team gitu kan. Minggu lalu kita sudah banyak membahas bagaimana mungkin gitu kan sinergi atau juga budaya dalam bekerja ini terus bisa menghasilkan performa yang sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, mungkin kita pagi hari ini harus diperjelas dulu nih. Harus dong. Ngomongin soal building sinergi in team. Tim yang seperti apa? Tim itu maksudnya apa? Apa kalau dalam sebuah perusahaan ada banyak orang itu sudah dimaksud dengan tim? Atau seperti apa? Silahkan Pak Eloy. Baik, jadi Mbak Ola ini kita pelan-pelan, kita tidak usah lari
di 200 km per jam karena ini kita mau berseri kan begitu ya. Smart listeners dan sahabat Sonora, di dalam Success Triangle Principles, model pembelajaran yang saya buat itu kan ada 3 angle Mbak Ola. Itu ada yang namanya personal mastery, ada interpersonal mastery, ada leadership mastery. Nah, yang sudah pernah membaca bukunya atau mengikuti program talk show kita atau mengikuti trainingnya, teamwork itu ada di angle yang kedua. Apa itu? Yaitu interpersonal mastery. Di dalamnya ada 3, dimulai dari people skills. Apa sih people skills itu? People skills itu adalah kemampuan untuk kita memulai dan membangun hubungan dengan orang lain. Kenapa itu penting? Bahwa karena tidak ada seorang pun yang bisa meraih hasil karya besar seorang diri. Pandangan bahwa saya bisa kok, itu adalah sebuah mitos. Tidak ada ya. Jadi kita membutuhkan orang lain. Nah, nomor 2 nantinya kita akan berbicara mengenai communication, dan terakhir baru berbicara mengenai synergy. Nah, synergy itu berbicara mengenai 1 tambah 1 tidak lagi sama dengan 2. Tetapi bisa sama dengan 10, bisa 100, bisa 1000. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang sedang kita bicarakan. Tetapi ingat lagi, smart listeners dan sahabat Sonora, bahwa yang sedang kita bicarakan ini adanya di angle yang kedua, di sudut yang kedua dari framework model yang saya bangun. Karena angle yang pertama itu adalah personal mastery. Jadi personal mastery itu adalah kemampuan mengenal diri dan kita bisa mengarahkan, memimpin diri sendiri. Jadi personal mastery atau personal leadership. Tidak ada orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain dengan baik, apalagi bersinergi tanpa kemampuan untuk dia memimpin dirinya sendiri. Baik. Nah, itu Jadi kebanyakan orang tuh suka menuntut, pemimpinnya sih begitu gitu ya. Ternyata yang pertama dasarnya yang harus dikoreksi, dievaluasi itu sebenarnya adalah kita bisa nggak sih memimpin diri sendiri. Betul gitu sekali, ya? Karena nanti waktu kita memulai berbicara, people skills dimulai dari mana? Kita akan mengatakan people skills is always about others. People skills itu selalu berbicara mengenai orang lain. Nah, kalau kita terlalu memikirkan diri sendiri, nggak mungkin bisa bekerja sama dalam tim. Nah, di dalamnya nanti saya akan mengatakan bagaimana cara Anda memandang diri. Karena seringkali kalau Anda sendiri gagal menghargai diri, nggak mungkin Anda bisa menghargai orang lain. Dan kalau Anda tidak bisa menghargai orang lain, mustahil kita bisa bekerja sama dalam tim. Nah, ngomong-ngomong Mbak Ola, secara singkat saja, yang kita bicarakan ini adalah di sisi yang kedua dari 1 mata uang loh ya. Jadi ini penting sekali. Jadi saya selalu mengatakan ini bukan ini bukan motivasi biasa kan, ini theocentric motivation. Jadi theocentric motivation itu adalah harus ada sisi mata uang yang pertama. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora, kalau bisa membayangkan sebuah koin itu kan selalu ada sisi. Sisi A dan sisi B. Sisi A dari program kita itu adalah theocentric. Tuhan menjadi pusat. Tetapi sisi B itu manusia, di mana manusia bekerja keras, dimulai daripada personal mastery tadi, interpersonal mastery, dan ujungnya nanti leadership. Nah, harusnya sebelum kita berbicara ini, asumsi teosentriknya mesti baik dulu. Karena kalau tidak, mustahil kita bisa bersinergi. Jadi A-nya atau sisi teosentriknya mesti benar dulu, begitu ya. Saya jadi penasaran tadi Pak Eloy mengatakan bahwa seseorang itu tidak mungkin bisa bersinergi, tidak mungkin bisa bekerja sama, begitu ya. Maksimal kalau tidak bisa memimpin diri sendiri, kalau hanya memikirkan diri sendiri, kalau tidak benar memandang diri sendiri. Nah, yang dimaksud dengan memimpin diri sendiri itu kayak apa sih gitu? Banyak kita yang rancu soal memimpin diri sendiri ini gitu. Kebanyakan kita fokus tadi seperti yang Pak Eloy katakan, memandang orang lain gitu ya. Harusnya dia begini dong, harusnya dia begitu dong gitu ya. Nah, supaya kita harusnya saya begini dong, itu gimana? Nanti di sesi berikutnya ya. Smart listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia, silakan kirimkan pertanyaan komentar Anda ke 0812 11 12 959. Jangan lupa juga ya ucapan selamat ulang tahun untuk Pak Eloy. Ya, kita dengarkan dulu satu lagu untuk membuat kita lebih semangat pagi hari ini. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Ya, Smart Listener, kita sambung kembali perbincangan kita. Begitu juga dengan Sahabat Sonora Network yang baru saja bergabung bersama-sama dengan kami. Mungkin Anda bertanya-tanya topiknya pagi hari ini apa. Saya senang deh, tadi Pak Eloy di awal tuh mengatakan kita jangan lari buru-buru ya gitu ya, supaya ini kayaknya nancep betul gitu kan di awal tahun ini gitu ya. Building synergy in teams, kemudian building high performance team gitu kan. Kita berharapnya tahun ini kita melewati tahun 2016 itu dengan maksimal, melewatinya dengan maksimal, bekerja dengan tim. Nah, tadi sebelum break gitu ya, saya penasaran Pak Eloy, karena Pak Eloy kan berkali-kali mengatakan bahwa sebelum kemudian kita bisa menjadi seorang leadership, bisa seorang leader gitu, kita bisa memimpin orang lain, kita harus pandai, cakap gitu kan, memimpin diri sendiri gitu ya, nggak hanya memikirkan diri sendiri. Saya perlu konfirmasi, ini bagian yang ini tuh memimpin diri sendiri tuh seperti apa? Hanya kemudian bisa mengerjakan sesuai dengan job desk saja? Sampai di situ tatanannya atau bagaimana? Silakan. Jadi Mbak Ola, Smart Listeners dan Sahabat Sonora, para ahli itu kan mengatakan kita ini lagi hidup di era VUCA namanya ya. VUCA itu singkatan VUCA, itu singkatan dari volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini intinya adalah kondisi ekonomi, persaingan yang menggila, penuh dengan ketidakpastian, perubahan terjadi setiap saat. Dan di situ dibutuhkan yang namanya organisasi yang agility, itu ketangkasan, mampu. Dan untuk bisa tangkas, untuk bisa mampu, untuk bisa menjadi lincah di dalam menghadapi perubahan dan persaingan ini, itu dimulai, kalau Timothy Clark itu dia mengatakan dimulai dari personal agility. Personal agility itu ya tadi itu ketangkasan individu di dalam setiap perusahaan. Dan individu-individu itu nanti kan membentuk sebuah tim. Karena kalau tim itu berbicara mengenai sekelompok orang yang memiliki semangat yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi semangat yang sama ini penting sekali untuk mencapai tujuan bersama. Jadi team is a group of people who share a passion for a common or collective goal. Nah, jadi sebelum dia menjadi tim, dia mulai dari individu. Jadi individu menjadi tim nanti kan menjadi bagian dari organisasi. Jadi tim yang kuat, organisasi yang kuat. Organisasi yang kuat pasti dimulai dari individu-individu yang kuat. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara mengenai culture, di mana kita berbicara tentang building a high performing culture, membangun budaya berkinerja tinggi. Kenapa kita membahas itu? Karena manusia ini kan individu-individu itu wadahnya adalah organisasi. Sehingga organisasi mesti ada sistem yang baik, yang sangat jelas, di mana orang-orang datang ke kantor bukan hanya sekedar karena economic pressure, bukan hanya sekedar mengharapkan gaji bulanan. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi survei demi survei kan membuktikan kalau seseorang bekerja hanya karena mengharapkan gaji bulanan, bahkan hanya sekedar mengharapkan reward dan award atau takut karena punishment, maka sebetulnya tidak pernah menghasilkan kinerja tinggi. Nah, jadi kalau tadi berbicara mengenai tim yang berkinerja tinggi, dimulai dari individu yang berkinerja tinggi, yaitu yang saya maksudkan dengan personal effectiveness, personal mastery. Dimulai dari mana sih? Ya dimulai dari attitude-nya kan, sikap positif, belief system, cara berpikir, goal setting, action, bukan hanya kerja rata-rata, tetapi massive action. Kerjanya itu udah hitung-hitungan waktu sudah. Tetapi dia memang sudah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dari dirinya. Sehingga dia akhirnya endure. Endure itu endurance, dia bertahan di tengah-tengah kesulitan apapun yang sedang terjadi. Nah, bagaimana ini bisa ada? Nah, itu yang tadi saya bilang. Koin, sisi koin A, sisi uang B, itu mesti ada di dalam dirinya. Yang saya katakan sebagai theocentric itu. Nanti orang mengatakan kerja adalah ibadah. Mari kita jujur sajalah. Kerja adalah ibadah ini kan sesungguhnya itu seringkali hanya manis di bibir. Kita kalau mau jujur kan, kita itu seringkali kalau berbicara mengenai spiritualitas, kita tidak berbicara spiritualitas yang benar kok. Kita berbicara mengenai religiositas. Religiositas dan spiritualitas berbeda, Mbak Ola. Religiositas itu berbicara tradisi, berbicara dogma, berbicara mengenai hukum, berbicara mengenai perintah. Sehingga di dalam kita hidup beragama, apapun agama keyakinan kita, seringkali kan kita hidup itu hanya karena memang terpaksa, karena hukumnya mengatakan demikian. Sebetulnya tidak. Theocentric itu berbicara mengenai spiritualitas. Spiritualitas itu
ditransformasikan dari dalam. Hatinya diubahkan dulu. Jadi mulai dari dulu saya yang seorang perokok dan pemakai narkoba, itu diubahkan dulu. Diubahkan oleh siapa? Yang saya sebut sebagai spirit. The spirit work within you. Spirit tersebut bekerja dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita menjadi manusia yang ditransformasikan. Nah makanya saya ingin sekali, smart listeners dan sahabat Sonora, semua yang kita bicarakan dari sisi motivasi, penting dan kita belajar. Tetapi semua ini sebetulnya adalah useless. Nggak ada artinya. Kalau sisi yang pertama dari kehidupan Anda dan saya, itu cuma berakhir di religiositas. Cuma tradisi agama, kita melakukan sesuatu karena terpaksa, dan tidak pernah mengubahkan kita. Gini loh Mbak Ola, bedanya religiositas dan spiritualitas adalah, religiositas itu saya melakukan sesuatu yang baik karena saya terpaksa. Tetapi spiritualitas, saya melakukan sesuatu yang baik karena memang sekarang saya sudah melihat sesuatu yang baik itu memang baik buat saya. Itu tidak gampang. Itu membutuhkan transformasi. Jadi makanya tadi saya bilang, kalau ditanya resolusi saya di usia yang baru, di 39 tahun ini, semakin hari saya semakin sadar sekali. Ini sudah tahun ke-11 saya keliling Indonesia dan beberapa negara di Asia, dari panggung ke panggung. Kalau teman-teman melihat Facebook saya aja, tuh hampir setiap hari ini training sudah. Jadi saya kadang-kadang bertanya, saya memberikan training, sebetulnya yang saya omongin ini mengubahkan orang apa enggak sih? Tapi akhirnya saya sadar, Eloy, pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu harusnya adalah, sebetulnya setelah 11 tahun saya keliling memberikan training, menulis buku, muncul di talk show, muncul di TV, sebetulnya aku sendiri ini berubah atau enggak sih? Karena orang itu, peserta itu tahu kok, yang ngomong ini benar-benar menjalani apa yang dia lakukan atau cuma hafalan. Atau hanya lip service saja. Lip service saja. Jadi makanya tadi waktu Mbak Ola bertanya, apa yang menjadi resolusi saya mau menghidupi apa yang saya katakan ini. Dan bahkan tadi pagi, tadi malam juga saya berdoa, Tuhan tolong bantu saya. Saya tidak boleh mengajarkan apapun yang tidak saya hidupi lebih dulu. Karena hanya itu yang membuat ketika nanti saya berdiri di panggung, berbicara di talk show seperti ini, itu menyentuh hati para pendengarnya, bukan hanya menyentuh pikirannya. Nah, jadi kalau Mbak Ola bertanya, bicara mengenai kerja sama tim, itu kan dimulai dari keluarga yang paling kecil, lalu ke kantor, organisasi, dan bicara mengenai bangsa. Jadi saya mengatakan ini gampang sekali. Saya itu berbicara di Bali hari Sabtu yang lalu, sampai sore, tentang tema yang bagus sekali untuk FKC International. Saya berbicara mengenai mereka memberikan saya satu tema. Winning through giving and serving. Wow. Dari awal saya sudah membuka dengan mengatakan begini. Tema ini terlalu berat. Tema ini terlalu besar. Karena kalau mau jujur, orang memberi dan melayani itu tidak segampang yang kita pikirkan. Betul. Gitu loh. Jadi ada orang memberi karena dia lagi bahagia. Karena sedang banyak. Dia lagi dapat pacar, lagi dapat bonus. Orang, makanya kalau kita di lampu merah, kita lagi dapat bonus, gaji, dapat 50 juta, kasih 10.000 itu gampang sekali. Betul. Karena lagi bahagia. Tapi ingat ya, giving and serving Anda ini, itu cuma secara psikologi, berakhir paling sehari 2 hari. Nggak akan bertahan lama. Ada orang yang kedua memberi dan melayani karena apa? Karena ini adalah keluarganya. Bayangkan seorang ibu yang anaknya pergi selama 3 tahun, pergi dengan pria lain, dan dia mengambil semua barang-barang ibunya. Lalu suatu hari dia telepon, Mami tolong, saya ditendang keluar dari rumah. Mamanya akan bilang, kamu di mana? Saya akan jemput. Kenapa? Karena itu keluarganya. Atau ada orang namanya filantropis. Filantropis itu Bill Gates melakukannya dulu, Michael Jackson, Oprah, banyak orang memberikan uang untuk yayasan. Tapi tahukah kita, orang-orang ini seringkali melakukan sesuatu kan, memberikan $1 juta pun, itu dari ratusan juta dolar yang dia punya, itu cuma hal kecil saja. Yang namanya memberi dan melayani itu namanya altruism. Altruism itu adalah memberi di dalam ketidakberdayaan saya. Jadi apa itu? Selfless sudah. Nah, itu adalah tingkat yang paling tinggi. Makanya kemarin di Bali saya sampaikan kepada teman-teman FKC, kita ini berbicara mengenai hal yang harus dimulai dari diri sendiri. Baik. Dan mari kita mulai dari kelompok yang paling kecil, keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Baik, nah kemudian ini rasanya memang kalau tadi Pak Eloy mengatakan ini berat, ini terlalu tinggi gitu ya. Beralih dari religiositas kemudian beralih ke spiritualitas. Yes. Nah, bagaimana menumbuhkan kesadaran yang sangat mendasar ini gitu Pak Eloy? Wow. Memang Anda ini sudah berpengalaman sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam seperti ini.
Enggak, ini serem loh. Soalnya kan gini ya. Tadi kita dituntut kemudian bisa berdampak, bisa kemudian sangat produktif gitu ya terhadap tim, terhadap perusahaan dan sebagainya. Ternyata kalau mau dirunut akarnya itu adalah harus dari sendiri. Pertanyaannya kan ini saya juga jadinya harus menyadarkan diri sendiri gitu. Saya sudah ada di posisi religiositas atau sudah di spiritualitas atau masih di religiositas gitu kan. Saya belum melakukan survei Mbak Ola, tapi saya yakin sekali. Hanya sekitar 1 dari 100 orang yang punya spiritualitas. 99 orangnya itu sebetulnya adalah religiositas. Dan inilah bahayanya, dan ini masalahnya, dan ini kenapa saya menyebut teosentrik. Teosentrik itu Tuhan adalah pusat. Nah, kalau kita berbicara mengenai seperti itu, saya senang sekali. Karena begini loh, ini berbicara, spiritualitas berbicara mengenai true love. Oke, sampai di situ dulu. Spiritualitas berbicara mengenai true love, cinta sejati. Cinta sejati ini maksudnya apa? Kan makin harus kita dalami soal cinta sejati ini. Ini berbicara soal hubungan dua orang lawan jenis atau apa gitu ya. Ini mau masuk Februari ngomongin cinta, aduh ya, seperti apa begitu. Smart listener, kami masih menantikan pertanyaan dari Anda, respon dari Anda. Sudah banyak yang masuk melalui SMS, ada juga yang melalui WhatsApp. Kami juga ingin tahu ya, Anda mendengarkan kami dari kota mana dan seperti apa juga Anda mendengarkan kami. Cukup jernih, bersih, atau seperti apa? Anda juga boleh mengajukan pertanyaan melalui 0812 11 12 959. Atau telepon kami bisa Anda pergunakan pagi hari ini di 021 634 3417. 021 634 3417 atau mention ke @Radio Smart FM. Dan pagi hari ini hari yang spesial buat Pak Eloy dan buat Smart Motivation karena beliau berulang tahun. Silahkan kalau Anda ingin mengucapkannya ya. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network, kita sambung kembali perbincangan kita pagi hari ini. Tadi sebelum break gitu ya, Pak Eloy mengatakan spiritualitas berbicara mengenai cinta sejati gitu ya, true love. Sebelum itu kita bahas, saya mau absen dulu nih. Silakan. Ya. Halo pendengar kita yang ada di Jakarta, kemudian di Manado, di Makassar, di Banjarmasin, lalu kemudian Balikpapan. Apa kabar Pontianak? Apa kabar Bali? Tadi sudah disebutkan Pak Eloy sudah berkunjung ke Bali kemarin, dan kemudian juga ada Surabaya. Halo Malang, halo Solo, halo Yogyakarta, dan kemudian Semarang. Bagaimana dengan Purwokerto? Bagaimana cuaca di Cirebon? Lalu kemudian saya ingin menyapa Smart Listener dan juga sahabat Sonora yang ada di Bandung. Kemudian juga yang ada di Lampung dan di Bangka. Bagaimana kabarnya yang ada di Palembang? Semoga baik-baik saja yang ada di Medan, kemudian di Pekanbaru, di Aceh, dan juga di Padang, dan di seluruh dunia yang bisa mendengarkan kami dengan jernih ya. Anda boleh share ke kami, Anda mendengarkan dari kota mana, dari yang tadi saya sebutkan, mungkin ada kota lain. Bagaimana pula Anda mendengarkan kami? Cukup jernih, cukup jelas, atau seperti apa kondisinya? Anda kirimkan juga pertanyaan dan selamat ulang tahun untuk narasumber kita, Pak Eloy Zaluku ya. Baik Pak Eloy, tadi Pak Eloy mengatakan soal cinta sejati ini kok bawa-bawa cinta sejati sih, spiritualitas itu gitu ya. Silakan boleh diperjelas lagi. Jadi akhirnya saya malah mundur lagi ke situ ya. Tapi memang ini penting sekali. Saya percepat Smart Listener supaya saya bisa membahas paling tidak 10 ciri dari tim berkinerja tinggi ya. Jadi cinta sejati itu hanya bisa muncul Mbak Ola kalau ada pilihan. Kalau Mbak Ola menjadi berpacaran dengan seseorang gitu ya, dan tidak boleh memilih, hanya dengan dia saja, di situ nggak ada cinta yang sejati. Jadi sebetulnya kan Tuhan itu mengharapkan hubungan kita dengan beliau didasarkan bukan karena bargaining, bukan karena kita negosiasi ini dan negosiasi itu, tetapi karena memang ada cinta sejati di sana. Dan kalau saya menjelaskan itu, saya akhirnya harus sampai kepada balik lagi penciptaan. Dong ya. Baiklah. Ya, di mana manusia itu diberikan free will untuk memilih apakah mau ikut beliau atau mau ikut keinginan sendiri. Berarti secara singkat saja bahwa cinta sejati ini karena kita akhirnya memilih gitu ya. Memilih, dan memilih untuk apa? Memilih untuk ya tadi itu berpusat kepada beliau. Dan pilihan ini pun tidak muncul tiba-tiba. Itu spirit yang tadi saya sampaikan itu mesti bekerja dulu dalam diri seseorang sehingga terjadi transformasi. Nah, itu biasanya ditandai oleh apa? Dari perilaku kita. Jadi kalau dulunya itu kita pergi ke
kita pergi kerja itu malas-malesan, dengan ada transformasi tadi, kita bekerja malas-malesan, kita jadi gelisah. Bukan karena kita takut diomelin oleh bos, bukan karena kita nanti takut kalau pada akhir bulan kita nggak mendapatkan gaji, bukan, tetapi karena kita itu digelisahkan oleh spirit tadi itu loh, Maula, sehingga itu membuat kita, bukan memaksa, tapi membuat kita, memotivasi kita untuk pada akhirnya bekerja. Dengan apa? Dengan sikap yang baik. Sikap itu apa sih? Respon positif. Apa itu? Hujan boleh datang, banjir boleh datang, tembus, bukan dengan murung, wajah yang murung, tetapi dengan wajah yang masih bisa tersenyum. Itu apa? Itu sikap positif. Nah, sikap positif itu datang dari mana? Dari motivasi dari dalam. Bukan karena sekedar mendengar kita di pagi hari ini. Tetapi karena memang sudah merasa, saya memberikan yang terbaik. Pikirannya baik, goalsnya jelas, kerja keras, bertahan di tengah-tengah kesulitan. Nah, kalau semuanya itu sudah baik, baru sebetulnya kita baru berbicara mengenai, ayo kita bangun tim berkinerja tinggi. Mulai dari mana? Mulai dari yang paling kecil saja, keluarga, kantor, dan kemudian negara. Oke, muncul pertanyaan ini banyak dari Smart Listener. Lalu kemudian bagaimana membangun tim yang solid, tim yang berkinerja tinggi tadi gitu ya. Dan juga banyak muncul pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya memotivasi anak buah, memotivasi karyawan gitu ya, tim, supaya kemudian punya tujuan dan visi yang sama. Silahkan Pak Erlangga. Saya memulai dulu yang baru ini ya. Anda tidak bisa memotivasi orang lain. No one can. Tidak ada seseorang pun yang bisa memotivasi orang lain, termasuk saya tidak bisa memotivasi Anda. Karena Anda itu sebetulnya sudah punya motivasi sendiri. Semua orang sudah punya motivasi sendiri. Jadi makanya saya pernah sampaikan quote daripada orang bernama Dave Ulrich. Kalau Anda sebagai seorang supervisor, Anda sebagai seorang manajer, bahkan seorang leader, sebelum Anda bertanya kenapa anak buah saya tidak bekerja dengan kinerja tinggi, tanyakan dulu, anak buah saya itu bekerja karena motivasi apa? Karena semua orang punya motivasi. Anda sebagai seorang pemimpin, tanyakan dulu. Sebetulnya Anda tuh bekerja karena apa? Ada orang yang bekerja memang sekedar mencari uang. Tapi tidak semua orang bekerja dengan itu kan. Semua orang membutuhkan uang, tapi ada orang yang bekerja sebetulnya karena apa? Karena dia mau play. Ada purpose di sana yang sudah pernah saya sampaikan dulu. Ada dia mau membangun karir, potensial ada di sana. Jadi pertanyaan tadi itu bagaimana memotivasi anak buah? You cannot motivate your people. You can inspire them, Anda bisa menginspirasi mereka. Tetapi yang paling penting adalah temukan sebetulnya mereka datang ke tempat kerja pagi ini itu karena apa. Nah itu hanya butuh apa? Itu membutuhkan waktu. Di dalamnya adalah coaching. Maka saya sudah pernah mengatakan, sebagai seorang leader, Anda harus menjawab ya terhadap 3 pertanyaan ini. Yang pertama, anak buah Anda bertanya, do you care for me? Apakah Anda sebagai manajer saya, sebagai team leader, sebagai direktur saya, itu peduli pada saya? Karena kalau Anda tidak peduli, maka anak buah Anda itu datang ke tempat kerja. Betul-betul karena mereka they have to. Mereka harus datang bukan karena they want to. Bukan karena mereka mau. Jadi nanti jangan kaget. Kalau jam 5 tenggo, waktu kantor itu beres, mereka sudah pergi meninggalkan ruangan. Karena memang mereka datang ke tempat kerja, mereka hadir secara fisik, pikiran mereka hadir di tempat lain. Karena apa? Mereka tidak merasa perusahaan peduli. Dan Anda mesti menjawab yang kedua, can you help me? Bisakah membantu saya? Dan yang ketiga adalah berbicara mengenai can I trust you? Bisakah saya percaya kepada Anda sebagai seorang direktur, kepada Anda sebagai seorang manajer, bahwa apapun yang Anda lakukan itu selalu memikirkan juga keuntungan dan manfaat untuk saya dan karyawan yang lain. Itu apa? Trust. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana saya bisa memotivasi anak buah? Nah, Anda bisa menginspirasi. Anda bisa menginspirasi dan ada 5 step. Saya sudah pernah membahas sebelumnya, tapi nanti sambil jalan ini saya akan sampaikan juga, saya akan ulang-ulang. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama tadi dimulai dari mana ini untuk membangun tim? Teman-teman, tadi saya sudah katakan masing-masing harus punya personal mastery dulu ya. Tetapi yuk kita bahas ini. Tadi saya sudah katakan tim itu apa sih? Tim itu adalah sekelompok orang, biasanya itu berarti minimal 2 atau lebih yang memiliki semangat. Ini penting sekali ya, semangat yang sama. Karena tidak semua orang punya semangat yang sama. Dan nanti saya akan kasih tahu kenapa kok tidak punya semangat yang sama. Semangat yang sama untuk ngapain Mbak Ola? Mencapai tujuan bersama, common goals. Nah kalau sinergi, ini adalah suatu kondisi di mana 2 orang atau lebih itu tadi bekerja bersama dengan sangat efektif, produktif, sehingga menghasilkan buah.
atau hasil besar daripada hasil kerja masing-masing individu. Dengan kata lain begini Mbak Ola, the whole is greater than the sum of its parts. Artinya apa? Hasil keseluruhan itu lebih besar daripada jumlah atau hasil perorangan. Jadi paling gampangnya begini, sinergi 1 tambah 1 bukan 2, tapi 10, 100, bahkan 1000. Dan itu yang dibutuhkan oleh organisasi di tengah persaingan yang saya sebut VUCA tadi itu. Nah, bagaimana caranya? Untuk membahas bagaimana caranya Mbak Ola, kita lihat dulu 10 ciri dari high performing team. Seperti apa sih yang ideal dari sebuah tim yang punya performa tinggi? Yes. Jadi ada 10, saya kira kita tidak perlu lari buru-buru lagi, kita pelan-pelan. Tetapi saya sebutkan dulu, jadi ini kalau kita, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian yang sekarang sedang mendengar kita. Sementara saya membacakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Coba bayangkan nih, tim Anda sekarang itu punya nggak yang pertama ini? Ya. Punya nggak ada yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Ya. Dan itu mulai dari, ayo kita mulai dari keluarga dulu yuk. Yang sudah berkeluarga, antara suami istri, anak-anak, dan sampai divisi dan tentu perusahaan. Jadi yuk sementara saya baca, introspeksi ya Bapak dan Ibu ya. Yuk pikirkan. Yang pertama adalah memahami tujuan yang ingin dicapai. Karena ingat ya, tadi saya mengatakan tim itu mencapai tujuan bersama. Berarti harus jelas di awal ada jelas tujuan dulu. gitu. Tujuannya ya? apa? Nah, ini kalau kita berbicara mengenai organisasi biasanya sudah punya tujuan. Ya, walaupun ada yang tujuannya besar sekali, mesti diterjemahkan lagi kan dengan tujuan-tujuan yang lebih kecil. Nah, dalam keluarga, saya mau menyampaikan begini. Ada banyak anak-anak yang di usia remaja itu akhirnya jatuh dalam dunia narkoba, bahkan seks bebas. Dan ini bapak-bapak yang punya anak tolong dengarkan, ini penting sekali. Oleh karena ayah ibunya tidak pernah itu menolong anak-anak yang mengerti keluarga ini mau dibawa kemana. Jadi visi itu harus dimulai dari keluarga. Iya. Sehingga anak-anak itu nanti waktu mereka pergi sekolah, diajak temannya untuk madol, untuk cabut, untuk tidak belajar baik-baik. Dalam pikiran itu udah jelas bahwa papi mami sudah pernah mengatakan, keluarga kita mau kemana. Iya. Itu sebab keluarga saya punya bannernya, keluarga saya punya misi, visi, goals. Salah satu goalsnya adalah anak-anak saya sudah tahu, Kinan dan Catherine. Kinan pada tahun 2027. Itu masih lama sekali. Harus sudah sekolah di Amerika atau minimal di Singapura dengan apa? Beasiswa. Jadi makanya dari kecil saya sudah mengatakan, bangun pagi, kerja baik-baik. Karena kalau kamu mau dapat beasiswa, kamu harus belajar baik-baik. Kathleen tahun 2029 harus sudah masuk sekolah di Amerika atau minimal di Singapura dengan cara apa? Beasiswa. Jadi ini adalah yang kami sebut sebagai goals. Nah, goals punya visi. Visi jelas sekali, di mana setiap orang dalam keluarga kami harus mengenali tujuan hidupnya dan hidup menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan bakat dan potensi yang Tuhan percayakan kepadanya. Misinya sudah dicetak jelas sekali. Istri saya Kim, dia tahu, by 2025 Kim sudah lulus S2 dalam bidang counseling and education. Eloy pada tahun 2025 harus sudah lulus S3, doktor dalam bidang apa? Culture and leadership. Jadi semua anak-anak saya dan istri saya dan saya tahu bahwa ada tujuan yang sedang kita kejar bersama. Itulah sebab ketika nanti kita pergi ke mall, mereka meminta sesuatu. Waktu saya bilang, nah kita harus hemat-hemat. Karena kita punya ini, kita punya tujuan ini, kita punya... They understand. Okay. Walaupun sebagai anak-anak, kadang-kadang juga harus diberikan disiplin juga. Oleh karena natur dosa manusia juga. Yang seringkali juga akhirnya lari daripada tujuan yang tadi. Okay. Tapi yang paling pertama adalah organisasi, divisi, dan keluarga. Mulai dari tujuan. Masalahnya begini Mbak Ola. Bahkan 9 dari 10 orang nggak punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Nah ini yang menjadi masalah. Karena seringkali kita terjebak kepada istilah yang memudahkan segalanya dengan mengatakan sudah hidup nggak usah neko-neko, ojo neko-neko mengalir saja gitu ya. Mengalir kemana nggak tahu gitu. Ini nggak boleh kita punya prinsip mengalir saja begitu ya Pak Eloy. Nggak bisa karena otak manusia itu Mbak Ola Tuhan ciptakan sedahsyat dan sedemikian hebat itu. Dan otak itu sebetulnya membutuhkan informasi-informasi yang spesifik. Baik, kalau begitu ini pagi hari ini kita diingatkan gitu ya untuk kembali coba mengingat-ingat ya dan membuka mungkin agenda, buku harian atau apapun itu istilahnya gitu ya untuk melihat apakah sudah jelas tujuan yang ingin kita capai. Masing-masing secara pribadi, masing-masing kepada organisasi dan kemudian kepada setiap keluarga, begitu ya Pak Eloy. Betul, dan kalau berbicara mengenai tim, seringkali CEO
Pimpinan, board of directors, direksi itu udah jelas kau mau kemana. Tujuannya jelas. Selalu masalahnya itu adalah Ke bawah. waktu cascading itu menurunkan ke bawah. Seringkali putus di middle management. Seringkali putus itu di layer para manajer ya. Dan ini yang selalu menjadi tantangan. Itu sebab hanya Bapak dan Ibu 57% dari manajer-manajer Anda itu menurut Fortune nih. Manajer-manajer itu yang mengerti perusahaan itu mau kemana sih. Hanya 57%. Bayangkan, manajernya aja cuma 57% yang tahu perusahaan mau kemana. Apalagi turun ke bawah ya. Apalagi turun ke bawah, yang ngerti. Makin tergerus gitu Bicara ya. mengenai tim ya susah, bos. Baik, ini masih ada waktu kira-kira 11 bulan lagi untuk kita lewati. Berarti masih ada waktu dong untuk kemudian kita perjelas kepada seluruh tim gitu ya. Tahun 2016 yang kita melewati. Kita nanti akan perjelas lagi, pertajam lagi di sesi yang berikutnya. Dan SMS serta WhatsApp yang sudah masuk kita akan bacakan. Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia, kita sambung kembali perbincangan kita dan izinkan saya Pak Eloy untuk kemudian membacakan SMS atau juga WhatsApp yang sudah masuk ya, secara cepat begitu ya, karena banyak sekali yang masuk. Saya ingin mengawali dulu dari ini dari Pak Didi di Puncak Gunung Wilis Nganjuk ya. Wow. Kemudian terus kemudian ini dari Pasi Hombing di Banjarmasin. Lalu kemudian dari Pak Munawar di Cirebon gitu ya. Selain mengucapkan selamat ulang tahun, mereka juga mengatakan senang sekali dengarkan motivasi dari Pak Eloy setiap hari Senin ya. Amin. Kemudian ada AB di Jakarta. Bagaimana jika tim tidak cocok dan tidak ada pilihan ya? Boleh disimpan dulu pertanyaannya dari AB di Jakarta. Bagaimana jika tim tidak cocok dan tidak ada pilihan? Begitu juga dengan Abe juga mengucapkan selamat ulang tahun. Thank you. Kemudian ada juga Smart Listener yang mendengarkan kita dari Pak Sihite. Selamat pagi Pak Sihite. Apakah spiritualitas itu kategori menikmati Tuhan seperti dalam buku Bapak? Ya. Lalu kemudian ini ada pertanyaan namanya Eli, agak mirip-mirip dengan Pak Eloy. Eli ini Eloy gitu ya. Saya punya anak remaja perempuan 15 tahun, pelajar di sekolah sangat baik, tapi sikapnya di rumah jutek ya. Setiap pergi sekolah kalau tidak disuruh pamit ya nggak pamit gitu kan. Kalau diminta tolong susah banget, kalau dinasihatin seperti nggak mau dengar, tampaknya jutek. Gimana menghadapi anak remaja yang seperti ini begitu? Kemudian dari Padang ada ucapan selamat dari Oci Pak Eloy. Thank you. Kemudian ada Roy di Jakarta. Lalu kemudian ada juga yang mengucapkan ini saya nggak ada namanya tapi katanya Horas gitu ya. Horas Bang. Ya, selama ini saya berusaha merangkul karyawan, tapi gimana trik-triknya supaya tetap membangun semangat yang solid agar karyawan tahu nih gol-gol yang mau dicapai ya. Terus kemudian Pak Andi di Palembang. Ini sama pertanyaannya kurang lebih sama begitu. Saya coba ke WhatsApp. Ini dari Pak Richard di Kupang ya. Ini mau bertanya, bulan lalu ada pencarian untuk next generation theocentric motivator. Gimana kelanjutannya? Ini benar-benar dicari ya. Terus kemudian ada lagi pertanyaan, ini no name katanya. Tapi gimana kalau direkturnya nggak care, nggak bisa bantu, nggak bisa dipercaya? Gitu ya. Ada ya. Pindah aja lah gitu. Nah, kok bisa ke level itu loh. Iya ya, gitu. Nanti Pak Eloy lah, di sisa waktu kita. Ronald di Jakarta, membangun tim itu bukan hal yang mudah loh gitu ya, dan membutuhkan waktu. Sementara kita dituntut sesegera mungkin untuk mencapai target. Bagaimana mengatasi gap yang seperti ini? Lalu kemudian saya ingin juga membacakan dari sebentar. Ini sayang namanya nggak ada. Boleh ya Smart Listener dibubuhkan nama dan kota supaya saya juga bisa membacakan dengan benar. Sebentar. Dari Pak Gunawan di Jakarta ada ucapan selamat ulang tahun untuk Bapak. Lalu kemudian Farid di Bandar Lampung. Cukup jernih menyimak perbincangan kita di Lampung. Terima kasih. Ika di Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Eloy. Ya, Terus semoga powernya katanya tambah besar untuk menginspirasi Indonesia. Amin. Ya. Lalu kemudian ada dari Sarah di Jakarta.
Ini ucapan selamat ulang tahun, wish you happy, healthy, and success always. Amin. Banyak doa untuk Pak Eloy pagi hari Thank ini. you, Baik, Ibu, 3 Bapak, pertanyaan thank tadi saya rangkumkan, silakan Pak Eloy untuk menjawabnya. Gimana kalau direktur nggak care, nggak bisa dipercaya, terus kemudian nggak bisa memotivasi dan sebagainya lah, kira-kira begitu. Silakan. Baik, smart listeners dan sahabat Sonora, ayo kita ingat dulu ya bahwa kita bicara mengenai teamwork ini, seringkali kita melihat orang lain, kita lupa melihat diri sendiri ya. Jadi kalau memang betul direktur yang Anda katakan itu yang pertama tidak bisa dipercaya, juga Anda bisa membantu, juga nggak care. Saya kok nggak terlalu yakin begitu ya, karena kalau betul secara alami beliau itu bisa sampai di posisi itu, hal yang mustahil, kecuali memang dia itu ya sekedar warisan saja. Jadi yang pertama saya sampaikan adalah di dalam kita membahas mengenai membangun hubungan dengan orang lain, selalu periksa diri Anda terlebih dahulu. Apakah pemahaman Anda tentang direktur itu betul? Atau definisi Anda mengenai care itu yang terlalu tinggi? Atau mungkin memang agak berbeda dengan yang seharusnya? Itu yang saya mau sampaikan. Jadi kalau memang ternyata benar yang Anda sampaikan, direkturnya memang tidak care, direkturnya memang nggak bisa dipercaya, direkturnya nggak bisa membantu apa-apa secara teknis pekerjaan, ya direktur itu sih sebetulnya Anda nggak usah doain pun juga pada akhirnya akan jatuh sendiri. Kalau memang dia seorang owner dari perusahaan itu, dan dia bisa merasa semena-mena terbesarnya dia di tengah-tengah VUCA yang seperti ini, persaingan yang menggila, saya pikir 2-3 tahun juga dia akan keluar dari pasar. Jadi Anda siap-siap saja untuk mencari pekerjaan yang lain. Kalau betul direktur yang Anda sampaikan itu tiga-tiganya Anda punya. Tetapi saya khawatir, jangan-jangan sebetulnya pemahaman Anda mengenai dia nggak care, dia nggak peduli, dan dia nggak bisa dipercaya, definisi Anda yang kemungkinan mesti dilihat lebih dahulu. Oke? Nah, kita masuk kepada pertanyaan lain, tim tidak cocok. Jadi dan tidak punya pilihan. Gini, come on, ini adalah Bapak dan Ibu yang memberikan ini. Orang yang paling, ini kalimat saya ini bisa membuat Anda tersinggung loh ya, tetapi ini penting sekali. Orang yang paling menyedihkan di dunia adalah orang yang melakukan sesuatu karena dia merasa saya tidak punya pilihan lain. Karena waktu Anda dan saya lahir, Tuhan itu memberikan Anda satu hadiah yang mahal luar biasa besarnya. Apa itu? Pilihan yang tadi saya sampaikan itu loh. Anda bisa memilih. Siapa tahu, siapa bilang Anda tidak punya pilihan. You can choose. Makanya kalau Anda pergi ke kantor, Anda akan sangat melarat loh. Anda akan sangat capek kalau Anda pergi mengatakan, saya terpaksa ke kantor. No. Siapa bilang Anda merasa terpaksa ke kantor? Anda yang mengatakan, saya memilih untuk pergi ke kantor hari ini. Dan walaupun hujan, walaupun banjir, saya memilih untuk tersenyum. Bahwa di tempat kerja saya, teman-teman saya begini dan begitu. Yes, tetapi aku memilih untuk tetap bekerja di dalam tim ini. Sampai 3 tahun ke depan, saya akan mencari pekerjaan yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, jangan pernah mencintai karena terpaksa. Jangan pernah bekerja karena terpaksa. Bahkan jangan pernah tersenyum karena terpaksa. Jadi karena Anda punya pilihan. Jadi tidak benar kalau misalkan kita tidak punya pilihan ya. Salah betul. Orang yang paling mengenaskan hidupnya di dunia adalah orang yang hidup karena merasa terpaksa dan tidak punya pilihan. Stop it. Come on man, come on. Stop it. Ini serius ini, saya gregetan. Tidak ada orang yang terpaksa melakukan sesuatu. Karena Viktor Frankl, dia menuliskan satu buku yang sangat terkenal, Man Search for Meaning. Ini adalah seorang psikiater yang dia itu di dalam ditangkap oleh Nazi, dan dia itu di depan matanya keluarganya dibunuh dan semuanya diambil dari dia, dan dia mengatakan ini, hanya ada satu hal yang tidak bisa diambil dari seseorang. Apa itu? Memilih untuk meresponi setiap kejadian apa yang ada dalam hidupnya. That's attitude, man. Anda punya pilihan bahwa semuanya berjalan di luar kontrol, Anda bisa mengontrol sesuatu. Apa itu? Your response. Anda bisa memilih untuk mengatakan apa? Saya memilih untuk tersenyum. Sekalipun sekitar saya membuat saya sebetulnya mau marah. Jadi apapun situasinya kita punya pilihan. Dan itu adalah
modal terbesar yang Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan berikan kepada umat manusia. Untuk apa? Memilih respon Anda itu loh. Jadi saya tuh gregetan dengan pertanyaan ini. Tim tidak cocok, tolong dengarkan ini. Kalau Anda mencari yang cocok, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Anda yang mencocokkan diri dengan tim itu. Oke. Itulah sebab kenapa ada orang bercerai. Dia mengatakan saya tidak cocok. Hey, come on. Anda menikah dengan siapapun tidak akan pernah cocok. Dan kalau Anda mencari yang cocok, you are selfish. Anda adalah orang yang sangat egois. Anda adalah orang yang tidak dewasa. Karena orang yang dewasa itu adalah orang yang tahu ini tidak cocok dan saya akan membaktikan hidupku untuk belajar. Untuk mencocokkan diri. Bukan mencari orang yang cocok. Anda belajar untuk mencocokkan diri. Itu sebab kenapa tadi saya bilang. Sebelum berbicara mengenai teamwork. Berbicara mengenai personal mastery, ladies and gentlemen. Apa itu? Anda mengenal diri. Anda mengarahkan diri. Anda memimpin diri. Itu dimulai dari mana? Spiritual yang baik, Bapak dan Ibu. Baik. Jadi sebelum menuntut orang lain, kita yang harus gitu ya. Jadi gregetan ya. Kita yang harus memulai dulu. Mau meminta orang lain untuk berkata baik, berarti kita yang harus mengawali berkata baik. Mau meminta orang lain untuk berkata positif, kita yang harus berkata positif terlebih dahulu. Exactly. Dan Semua harus dimulai dari diri sendiri. ya, walaupun nanti setelah diri sendiri memang ada teknik-teknik tadi tujuan. Ya, kita baik. baru satu nih. Minggu depan kita bahas. Minggu depan kita bahas. 10 ini. Baik. Wih. Baik, Pak Eloy sedikit sebelum kita close gitu ya. Ya. Ini masih ada waktu 1 menit untuk Pak Silakan. Eloy memberikan catatan penting gitu ya. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa membangun tim. Oke. Ini mungkin bisa menjadi catatan dulu gitu Very ya good. sebelum minggu depan kita balik lagi untuk membahas ini. Very good. Smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air, terima kasih untuk semua selamat, ucapan selamatnya, terima kasih, thank you. Dan sebagai penutup, ini kita lagi berbicara mengenai tema yang bagus sekali, build synergy in team. Building high performing team. Kenapa ini penting? Karena kita hidup di era VUCA, di mana persaingan menggila, semua tidak pasti dan penuh dengan perubahan. Maka dibutuhkan tim. Nah, apa itu? Ya tentu saja ya, karena kita sadar kita tidak bisa sendirian. High manager, high leader-leader di seluruh tanah air, ini paling penting untuk Anda di dalam memimpin tim. Karena sinergi 1 tambah 1 bukan 1, tapi bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Dan itu mulai dari mana? Ya. Dimulai dari, gini loh, teamwork is about others. People skills is about others. Yang namanya teamwork, yang namanya people skills, berhubungan dengan orang lain, itu berbicara mengenai orang lain. Ya. Siapkah kita untuk saat ini berfokus pada orang lain, Ya. membahagiakan orang lain, melayani orang lain. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengenal diri, memimpin diri dengan Ya. baik. Dan itu bisa terjadi jikalau spiritual Anda baik. Bukan religiositas ya, spiritualitas. Kalau Anda mau lebih banyak mengenai ini, ada bukunya, silakan dibaca. Smart listener, kita akan menyambung perbincangan ini minggu depan gitu Yes. ya. Semoga apa yang sudah kita bahas selama 1 jam ini bisa setidaknya kemudian mengingatkan kita dan kemudian mungkin mereview kembali sebelum kita melanjutkan perjalanan di 11 bulan mendatang Yes. gitu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Pak Eloy. Thank Sehat you. selalu supaya terus bisa menginspirasi Amin. Indonesia Amin. dan terus menghidupi apa yang sudah disampaikan. Oh man, yes, please Lord, yes, amin. Yes. Baik, smart listener, kita harus pamit. Setelah saya akan ada terus program yang akan menginspirasi Anda sampai dengan malam hari nanti. Kita harus pamitan berdua ya. Yes. Saya Ola Nurlija. Saya Eloy Zaluhu katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.